Selamat datang, selamat bergabung kembali di dalam perkuliahan online di Smart UNY untuk mata kuliah organisasi pendidikan. Pada kali ini kita akan membahas tentang ukuran keberhasilan organisasi pendidikan. Sebagaimana saudara kita ketahui bahwa organisasi pendidikan juga merupakan bagian dari organisasi pada umumnya. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan organisasi pendidikan bisa kita lihat dari ukuran organisasi pada umumnya dan juga ukuran keberhasilan dari organisasi pendidikan pada khususnya serta kinerja sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, bagaimana ukuran efektivitas organisasi pada umumnya? Itu antara lain dikemukakan oleh SETIR. Misalnya ada banyak sekali ukuran. Misalnya efektivitas, kualitas, produktivitas. Misalnya ini contoh-contohnya ada pemanfaatan lingkungan, stabilitas, sampai ke keluasan adaptasi maupun penilaian oleh pihak luar. Nah, yang bisa dikelompokkan dari faktor-faktor itu, yang pertama yaitu faktor karakteristik organisasi. Jadi ukuran keberhasilan organisasi secara umum bisa kita lihat dari misalnya strukturnya. Apakah menganut desentralisasi atau seberapa jauh formalisasi yang dilakukan, atau dari sisi teknologinya, bagaimana operasi dari teknologi di dalam organisasi tersebut. Kelompok lain keberhasilan organisasi juga bisa dilihat dari karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, maupun kebijakan dan praktek manajemen di dalam organisasi tersebut. Nah, itu tadi beberapa ukuran yang bisa kita terapkan di dalam organisasi pendidikan, meskipun itu merupakan ukuran-ukuran organisasi secara umumnya. Selanjutnya, sekolah atau organisasi pendidikan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan organisasi pada umumnya itu bisa kita lihat, kita ukur keberhasilannya. Nah, sebetulnya ada beberapa teknik untuk mengukur atau mengidentifikasi sekolah yang efektif. Misalnya disampaikan oleh Tony Townsend. Ya, misalnya yang pertama itu menggunakan tes standar. Yang kedua menggunakan pendekatan reputasi. Yang ketiga kajian, evaluasi dan pengembangan sekolah. Dan yang keempat yaitu pelibatan masyarakat dalam proses identifikasi. Nah, biasanya ukuran-ukuran sekolah yang umum digunakan itu ini menggunakan masyarakat ini, sehingga ada sekolah favorit, ada sekolah tidak favorit. Ini contoh pengukuran dari efektivitas organisasi. Meskipun kalau secara teoritik, kalau kita teliti lebih jauh, mungkin gambaran atau persepsi masyarakat itu tidak beda atau berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu di sini sebetulnya ada dua teknik untuk mengukur sekolah yang efektif. Ya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan outcome basis, dan yang kedua yaitu dengan menggunakan value added basis. Yang pertama, kalau kita ingin mengukur keberhasilan pendidikan dengan menggunakan pendekatan outcome basis, fokus yang kita jadikan pengukuran adalah tujuan pendidikan. Jadi
pengukuran outcome basis itu memfokuskan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Kita tidak mempertimbangkan prosesnya, inputnya, dan sebagainya. Sementara itu, kalau kita menggunakan value added basis, maka fokus yang pertama harus kita lihat yaitu inputnya. Jadi seberapa input ketika misalnya siswa itu masuk ke dalam satu sekolah. Nah, value added-nya, nilai tambahnya kita ukur. Setelah dia melakukan proses pendidikan di satu sekolah itu, berapa nilai tambahnya. Nah, nilai tambah inilah yang disebut sebagai value added. Yang mungkin kalau kita bandingkan dengan outcome basis, mungkin terjadi selisih yang nampaknya mungkin sekolah yang hebat itu tidak lebih baik dari sekolah yang kurang hebat. Karena tadi, kalau sekolah-sekolah yang inputnya itu sudah bagus, misalnya rata-rata nilai 7, dia bisa mengembangkan hanya 9, berarti nilai value added-nya hanya 2. Sementara sekolah yang di pinggiran dengan input yang jelek, misalnya nilai masuk rata-ratanya itu 5 terus menjadi 8, berarti itu justru lebih bagus dari sisi value added basis. Ini contoh metode pengukuran. Memang pengukuran nilai tambah ini jarang digunakan. Orang lebih melihat pada hasil akhir atau outcome basis itu. Nah, proses utama yang mempengaruhi efektivitas sekolah itu diantaranya adalah kepemimpinan, pengambilan keputusan, pelibatan pemangku kepentingan pendidikan, alokasi sumber daya, implementasi kurikulum, lingkungan sekolah yang mencakup iklim akademik ataupun budaya sekolah, serta komunikasi. Jadi faktor-faktor ini atau variabel-variabel ini itu bisa memengaruhi sejauh mana tingkat efektivitas suatu sekolah. Nah, selanjutnya beberapa contoh pengukuran efektivitas sekolah dikemukakan oleh J. Alan Thomas. Misalnya Alan Thomas mengukur efektivitas sekolah itu dari 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi administrasi, seperti bagaimana SOP-nya, bagaimana compliance terhadap aturan-aturan yang ada. Atau yang kedua, psikologis production function, fungsi-fungsi produksi psikologis. Sebagai contoh misalnya, apakah di sekolah itu ada kenyamanan, rasa aman, kepuasan, atau tingkat stres guru atau siswa. Karena bisa jadi di sekolah-sekolah yang hebat itu ada fungsi-fungsi produksi psikologis yang kurang berjalan dengan baik. Yang ketiga, misalnya ada pengukuran fungsi produksi ekonomis. Sebagai contoh yaitu bagaimana lulusan dari sekolah itu berhasil mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tertentu. Ini merupakan fungsi ekonomis. Tentu semakin tinggi nilai-nilai finansialnya, maka itu dikatakan fungsi produksi ekonomisnya sudah baik. Contoh pengukuran yang lain dikemukakan oleh Caldwell dan Spink ini, yaitu terkait dengan iklim, kepemimpinan, kurikulum, pengambilan keputusan, outcomes maupun sumber daya. Caldwell dan Spink ini mengembangkan ukuran keberhasilan ini menjadi 43 item. Nah, ada pengukuran pendidikan yang lebih luas lagi,
seperti misalnya dikembangkan oleh UNICEF pada tahun 2000 dengan nama Basic Dimension of Educational Quality. Menurut UNICEF, kualitas pendidikan itu mencakup yang pertama dari sisi pembelajar atau peserta didik. Jadi apakah peserta didik itu sehat dalam arti dirawat dengan baik sehingga dia siap untuk berpartisipasi dan belajar. Yang kedua dari sisi lingkungan juga begitu, apakah lingkungannya sehat, aman, dengan sumber daya dan fasilitas yang memadai, atau juga sampai apakah lingkungan itu gender sensitif, ya, apa peka terhadap kebutuhan gender. Yang ketiga, ukuran dari kualitas pendidikan adalah sisi konten atau kurikulumnya, yaitu apakah kurikulumnya itu memberikan atau menyediakan materi-materi yang paling tidak menyediakan keterampilan dasar dari untuk kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu prosesnya. Jadi bagaimana guru-guru yang terdidik bisa menggunakan pendekatan berbasis siswa atau student center. Dan yang kelima yaitu outcome-nya. Apakah outcome-nya itu bisa di sini itu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, termasuk tujuan pendidikan nasional. Nah, kurang lebih pengukuran yang sama itu dikemukakan oleh UNESCO. Ya, UNESCO sebenarnya hampir sama juga tadi, bahwa kualitas pendidikan itu melibatkan beberapa dimensi. Di sini ada dimensi pembelajar atau peserta didik dan guru yang sama-sama keduanya itu sebagai pembelajar. Yang kedua terkait dengan lingkungannya, apakah lingkungannya itu tadi aman, nyaman dan sebagainya. Terus yang ketiga sisi konten tadi, kurikulumnya bagaimana, standarnya bagaimana. Yang berikutnya proses-prosesnya, baik prosesnya yang mencakup peserta didik, bagaimana guru dari peserta didik belajar, bagaimana guru mengajar, juga supervisi dan dukungan dari manajemen di suatu lembaga pendidikan itu, yang semuanya itu mengarah kepada kualitas lulusan atau kualitas outcome. Saudara-saudara, tadi kita sudah bicara bagaimana menerapkan pengukuran keberhasilan dari organisasi umum kepada suatu sekolah. Di dalam lingkungan pendidikan, sebetulnya ukuran itu juga bisa berlangsung untuk sistem yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, ada indikator-indikator keberhasilan pengelolaan sistem pendidikan secara lebih luas. Paling tidak ada 4 pengukuran. Yang pertama yaitu pengukuran input, yang kedua pengukuran proses, yang ketiga pengukuran output, dan yang keempat yaitu pengukuran outcome. Mari kita lihat secara sekilas satu-satu dari pengukuran itu. Yang pertama yaitu pengukuran input. Misalnya kita melihat ini, bagaimana ketersediaan guru. Jadi atau fasilitas atau sarana prasarananya. Bagaimana bahan pembelajarannya? Bagaimana kemampuan administratif atau layanan yang diberikan oleh para tenaga kependidikan. Ini contoh-contoh pengukuran dari sisi input. Nah, misalnya ada satu penelitian absenteeism guru gitu ya, kemangkiran guru itu bisa mempengaruhi kualitas pembelajaran.
yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas lulusan. Yang kedua, contoh-contoh pengukuran proses. Nah, seperti tadi kita lihat bagaimana kinerja pembelajarannya. Terus atau alokasi waktu efektif guru. Jadi kapan guru masuk, kapan guru atau seberapa lama guru memberikan pembelajaran, terus kapan guru menutup pembelajaran, itu merupakan pengukuran proses. Juga tingkah laku siswa dalam belajar misalnya. Mungkin saudara bisa berrefleksi kira-kira berapa lama sih saudara itu belajar dalam seharian, misalnya 1 jam, 2 jam, atau sering terjadi SKS, sistem kebut semalam ya. Gitu. Yang berikutnya yaitu pengukuran output. Output biasanya kita bedakan dengan outcome nanti ya. Output itu hasil langsung. Nah, contohnya ini adalah tingkat pencapaian dalam bentuk misalnya enrollment atau animo, sejauh mana ada mahasiswa tinggal kelas, atau DO, juga bagaimana APK ataupun APR-nya. Ini contoh output. Yang lain juga misalnya hasil belajar, skor tes, atau kalau mahasiswa adalah indeks prestasi, misalnya indeks prestasi kumulatif ataupun IPK-nya begitu. Yang berikutnya yang terakhir yaitu pengukuran outcomes gitu ya. Pengukuran outcome. Pengukuran outcome itu biasanya terkait dengan hasil dalam jangka panjang. Contohnya yaitu masa tunggu dapat pekerjaan misalnya, atau besaran gaji yang diperoleh. Nah, itu terkait dengan pengukuran outcome. Nah, pengukuran ini menunjukkan keberhasilan suatu sistem pendidikan secara keseluruhan. Demikian saudara-saudara, untuk lebih jelasnya saudara bisa belajar dari literatur yang terkait untuk mendalami ukuran-ukuran keberhasilan dari level sekolah maupun sistem pendidikan secara keseluruhan. Sekian, terima kasih, selamat belajar.